merasakan saat-saat indah Sungguh bersamamu Tuhan. indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa sudah setahun lamanya kita tidak berjumpa bersama-sama di dalam satu ibadah. Dan saya percaya segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit semua atas izin Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya boleh katakan sekali lagi amin. Amin. Haleluya. Seperti musim di dalam setiap hidup kita boleh datang silih berganti, tapi kita percaya satu helai rambut pun tidak akan pernah terjatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang dahsyat yang akan selalu menopang kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari buka hatimu, kita datang bersama. Seumur hidupku. Boleh saya undang bersama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Berkasih Tuhan, Tuhan tetap abadi. amin Tuhan. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan Kau memberkati kami. Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena Mari bersama-sama saya ajak angkat suaramu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. bahkan sehelai rambut pun Sehelai tidak akan pernah jatuh tak akan tanpa seizin-Mu ya Allah kami. tanpa seizin-Mu. Serukan nama Tuhan. Tuhan selalu
dan peliharaku seumur. Sekali lagi buka hatimu, katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, Kaulah yang selalu menolong setiap kami. selalu menjaga Dari musim ke musim Tuhan, dari pergumulan sampai pergumulan Tuhan, Engkau yang selalu menopang kami, yang selalu pegang tangan kami. seizinmu. Iralaba sandara labata kasandara. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku, Iralaba sandara peliharaku seumur hidup. Kami berterima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari angkat suara. Mari sembah Dia. Kuasa
memuji Tuhan dengan sorak-sorai, boleh sorakan. Semua bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sampaikan sama. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, memuliakan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh sambil melompat. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, memuliakan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh yang wanita saja katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, Amin. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Gantian yang mulia katakan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, Jiwaku. jiwaku diselamatkan. Sama-sama melompat. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, memuliakan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lebih lagi. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, memuliakan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang mengasihi Tuhan boleh kita sama-sama sorakan. Puji Dia, Dia yang berkuasa, puji Dia, agung namanya. puji Dia, Segala bangsa, haleluya. puji Dia, Dia yang berkuasa, puji Dia, agung namanya. puji Dia, Segala bangsa, haleluya. puji Dia, Dia yang berkuasa, puji Dia, agung namanya. puji Dia. Segala bangsa, Hosana, Memuji Tuhan. Hosana, memuliakan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. sama-sama semua. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, memuliakan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi katakan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, memuliakan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana baginya, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian, penyembahan buat Tuhan.
kami siapkan hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan menikmati hadirat bersama-Mu. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oleh karena kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat suara, katakan, Kau tunjukkan kasih setia, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan Tuhan, menyediakan segala apapun yang kami perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama
kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau mulia. Katakan sekali lagi, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Sungguh benar ya Tuhan, Kau adalah Allah yang setia, Bapa yang baik yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur hari ini adalah hari yang spesial. Kami bisa memulai ibadah kembali secara offline. Jika bukan karena kebaikan Tuhan, ibadah ini tidak bisa terjadi. Untuk itu kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bersama seluruh jemaat-Mu bisa menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu adalah semuanya berasal dari isi hatinya Tuhan. Dan setiap yang mendengar boleh diberkati, boleh dipulihkan, bahkan imannya semakin dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Yang siap menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Sebelum duduk, mari kita salam kanan kirinya dengan salam namaste ya, gini ya. Ya, wajahnya lama tidak kelihatan ya. Tidak boleh bersentuhan ya. Oke, silakan duduk saudara sekalian. Ya, pertama-tama saya sungguh sangat rindu sekali ya bisa berkhotbah di depan jemaat ya. Biasanya kita di depan kamera. Ya, bagaimana kabarnya saudara sekalian? Sehat? Ya, puji Tuhan ya. Ya, bagi yang menyaksikan secara live juga ya, saya menyapa kiranya jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online ya, secara live tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Ya, kita bersyukur ini adalah hari pertama kita ibadah offline, sudah setahun ya kalau nggak salah. Saya ingat waktu kemarin terakhir kita ibadah di tahun 2020 itu bertepatan dengan ulang tahun anak kami. Yang pertama Beatrix 11 Maret. Ya, setelah itu tidak ada ibadah lagi ya. Kita bisa lihat corona mulai menyebar dan pandemi mulai menyebar dan akhirnya kita semua terpaksa harus ibadah online. Dan saya yakin sekarang ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi saudara sekalian yang hadir pertama kali ini ada orang-orang yang spesial ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Saya berharap saudara yang hadir hari ini tidak hanya semangat di hari ini saja, tetapi seterusnya emang datang ingin mencari Tuhan. Betul? Mencari wajahnya Tuhan, rindu. Tidak hanya sekedar mau memuaskan rutinitas ibadah agamawi, tapi sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan di tempat ini. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Buktinya gereja ini masih ada. Ya, saya dengar kabar gereja-gereja di luar sana selama pandemi ada yang banyak yang tutup, begitu sangat sedih juga hati saya gitu ya. Tetapi saya berdoa buat kita semua, siapapun kita ya yang menyaksikan juga ibadah secara live ya, kita jangan patah semangat, kita jangan imannya jangan sampai luntur ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang akan memberikan berkatnya sesuai dengan waktunya ya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, betul nggak? Kalau hari ini kita belum terima apa yang kita doakan, mungkin kita banyak berdoa, tapi Tuhan belum izinkan itu terjadi, tapi percayalah suatu saat nanti Tuhan akan memberikan berkatnya sesuai dengan waktunya, oke? Ya, sekarang kita akan belajar tentang faithfulness. Ya, saya berdoa biar firman ini bisa menyegarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tetapi banyak dari kita tidak setia, betul nggak? Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tetapi kenapa bisa terjadi kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, tetapi kita menyia-nyiakannya gitu, ya? Dan kita mendustanya, gitu, berbohong, dan kita mengkhianatinya. Dan saya mau kita semua setelah mendengarkan khotbah ini, apapun
yang kita alami hari-hari ini, terlepas kita mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik, tentu kita semua ingin dalam keadaan baik. Tetapi yang namanya badai kehidupan, permasalahan akan selalu datang silih berganti. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, kita setia dengan Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan, saya yakin endingnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya. Dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai ke-23 dikatakan, ya, kita baca bersama-sama ya. Sudah lama kita tidak baca ayat itu bersama-sama, betul nggak? Ya, kita baca bersama-sama, kelihatannya saudara ya. Ya. Ratapan 3 ayat yang 22 sampai ke-23 dikatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar apa? Kesetiaanmu. Di situ ada kata kesetiaanmu. Itu yang saya mau gali tentang kesetiaan Tuhan. Ya, kesetiaanmu. Dalam bahasa Inggris kalau di dalam terjemahan King James Version dikatakan, it is of the Lord mercy that we are not consumed, because His compassion full not, they are new every morning. Ya, berkatnya selalu baru. Great is thy faithfulness. Di situ ada kata faithfulness, faithfulness, kesetiaan. Kalau kita pelajari lagi tentang kesetiaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu berarti keteguhan hati. Kesetiaan itu berarti ketaatan, kepatuhan, dan setia memiliki arti berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Dan kalau dalam Kamus Oxford, faithfulness itu adalah the quality of being faithful. Artinya kualitas untuk menjadi setia. Jadi faithfulness itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Karena ada kualitas di atasnya setia. Jadi kesetiaan lebih dari kata setia. Kesetiaan itu artinya adalah harga mati gitu. Kalau kita sebagai tentara gitu ya, untuk mengabdi kepada sebuah negara, itu sudah harga mati kita harus mengabdi kepada sebuah negara. Betul nggak? Nah begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Seharusnya kita punya harga mati. Kesetiaan adalah harga mati yang harus kita pegang sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, tapi banyak kita dengar orang-orang meninggalkan imannya, mungkin karena pasangan hidup, mungkin karena kondisinya, mungkin karena kecewa sama Tuhan. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Percayalah, suatu saat nanti, jika saudara belum melihat, sepertinya pertolongan Tuhan belum datang, tetapi nanti, waktunya Tuhan yang terindah dan yang terbaik akan diberikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya. Nah, untuk itu kita harus menjadi orang yang faithfulness. Saya mau tanya pada saudara, kira-kira kalau kita punya teman atau kita punya pacar gitu, kita senang nggak sih kalau punya teman atau pacar yang setia? Senang nggak? Apa senangnya dibohongin? Senangnya distain? Enggak kan? Kita semua senang gitu. Kita sebagai manusia aja senang punya rekan yang setia, apalagi Tuhan ya mempunyai umat-umatnya, anak-anaknya, bahkan kita diboleh manggil Tuhan kita Bapa, ya enggak? Kalau kita setia, saya yakin Tuhan juga akan senang. Dan kalau saudara sekalian punya teman setia, pasti rasanya pengen memberikan yang terbaik juga kepada teman saudara, betul nggak? Rekan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan didapati kita setia sama Tuhan, nggak heran hidup saudara, ya meskipun penuh dengan goncangan, penuh dengan masalah, ya meskipun dengan berbagai macam keadaan yang buruk, tetapi kalau kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Ya, makanya di sini ada 4 poin penting, ya 4 bukti kita setia kepada Tuhan. Kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, ya. Dan kata faithfulness itu sebenarnya ada 2 kata tadi, kata iman dan kepenuhan. Jadi faithfulness itu adalah kepenuhan dari iman. Jadi kalau kita tidak faithfulness, berarti iman kita setengah-setengah. Ya, makanya saya bilang tadi faithfulness adalah harga mati. Ya, kalau kita setia sama Tuhan itu adalah harga mati. Kalau nggak setia itu namanya imannya setengah-setengah. Dan kalau imannya setengah-setengah, nggak heran akan dibuang sama Tuhan, akan masuk dalam perapian gitu ya. Nah sekarang di sini ada 4 poin ya supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan ya. Nah ini ada 4 bukti ya, kenapa 3 ya? 4 bukti. Yang pertama kalau kita mau bisa menjadi orang yang faithfulness, kita harus bisa dipercaya dari perkara yang kecil. Mari sama-sama katakan bersama saya, bisa dipercaya dari perkara yang kecil, ya, perkara yang kecil gitu.
Tahukah saudara bahwa perkara yang kecil itu biasanya berhubungan dengan kejujuran? Ya enggak? Enggak mungkin sesuatu yang besar bisa datang terjadi secara tiba-tiba. Sesuatu yang besar itu datang dimulai dari sesuatu yang kecil. Betul nggak? Seperti halnya pandemi corona, kita tahu corona nggak langsung datang tiba-tiba besar. Berawal dari sebuah kota yang kecil, betul? Dari kota namanya Wuhan. Ya, setelah itu baru menyebar kemana-mana jadi sebuah pandemi, bahkan sampai ke negara kita. Nah, begitu juga kalau saya kasih ilustrasi, ya, kalau ada yang pernah sakit gigi di sini, ya? Oh, nggak pernah sakit gigi ya? Di sini, wah giginya rajin gosok gigi ya. Sakit gigi, sebelum kita sakit gigi, itu dimulai dari sebuah lubang kecil, betul nggak? Sebelum lubang gigi itu besar, dimulai dari sebuah lubang yang kecil. Nah, setelah lubang itu sudah ada dan akhirnya kita tidak pelihara, akhirnya lubang gigi itu jadi besar dan kuman mulai bersarang dan jadilah sakit gigi. Ya, semua sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil. Begitu juga dengan GB Rahmani, tidak mungkin langsung sebesar ini. Dimulai dari yang kecil. Ya, kisahnya bisa dilihat nanti kalau di webnya. Ya, nah, itulah dalam kesetiaan kita harus tahu semuanya harus bisa dipercaya dari hal yang kecil. Kalau firman Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam apa? Perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Untuk membuka sebuah pintu yang besar, membutuhkan apa? Kunci yang kecil, betul nggak? Untuk menutup sebuah pintu yang besar juga hanya membutuhkan kunci yang kecil, ya nggak? Nah, makanya mungkin saudara sekarang sedang mengalami hal-hal yang besar, entah itu tanggung jawab yang besar, atau mungkin adalah masalah yang besar. Kalau saudara membutuhkan perjawaban dari Tuhan, ingatlah dari sesuatu yang kecil dulu. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang penting yang tidak kita lihat, atau sesuatu yang kecil yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalah saudara. Ya. Nah, makanya orang-orang yang melihat sesuatu yang kecil itu adalah orang-orang yang setia. Orang yang memperhatikan sesuatu yang kecil adalah orang-orang yang setia. Sebuah pohon bisa tumbuh begitu besar, nggak mungkin langsung jadi besar, betul? Mulai dari benih yang kecil, betul? Dari benih yang kecil. Semuanya dipupuk dari hal yang kecil, sehingga menjadi sesuatu yang besar. Begitu juga tanggung jawab kita. Mungkin saudara dipercayakan oleh bosnya gitu, memegang sebuah tanggung jawab yang besar, tapi ketika ada godaan gitu ya, udahlah ikut aja, nggak usah peduliin udah bosmu gitu ya, nggak ketahuan ini kok gitu kan. Nah, akhirnya dia korupsi dari hal yang kecil, lama-lama dari yang kecil itu menjadi besar karena saking enaknya kecil numpuk, akhirnya lama-lama menjadi bukit, ya nggak? Nah, itulah orang-orang kalau yang setia sama Tuhan itu dimulai dari perkara yang kecil. Sekarang saya mau kasih tahu perkara yang kecil itu apa sih? Tentu adalah kejujuran dalam hidup saudara. Ya. Bagaimanakah saudara ketika tidak ada yang melihat banyak orang? Apakah saudara tetap percaya sama Tuhan, setia kepada Tuhan, meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi ada mata Tuhan yang selalu melihat dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang saudara lakukan hari-hari ini, tetapi saya mau mengajak saudara untuk merenungkan, ingatlah perkara-perkara yang kecil, yaitu kejujuran dalam hidup saudara. Biarlah kalau kita menjadi orang yang jujur, kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan berikan kita sesuatu yang besar. Amin, saudara? Ya, itu harus diaminkan. Ya, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, ya kejujuran itu sangat sulit. Ya, kita kalau dalam pandemi ini semakin tahu siapa yang suka bohong, siapa yang jujur ya. Karena wah kondisinya benar-benar tertekan banget. Walaupun sekarang kita tahu sudah agak membaik ya. Corona udah karena vaksin sudah mulai disebarkan. Ya mungkin akhir tahun kita semua sudah bebas, tapi tetap pakai masker ya kalau ibadah nanti. Ya, yang kedua, kalau kita menjadi orang-orang yang mau setia pada Tuhan, kita harus apa? Menghasilkan buah produktif. Ya. Kalau saya bilang menghasilkan buah bukan berarti kita harus jadi orang sukses, kita harus jadi berhasil. Tapi tentu kalau kita sukses kita senang, betul nggak? Tetapi kesuksesan dan keberhasilan itu bukan sebuah tujuan, bukan sebuah buah aja gitu. Apa sih yang dimaksud dengan buah di sini? Ya, kita baca dulu dalam Matius 7 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik.
Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah berbicara tentang proses. Buah itu berbicara tentang perubahan. Ya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah benar memantapkan diri kita mengikut Tuhan, harusnya kita ada sebuah buah yang dihasilkan. Artinya buah itu apa? Buah pertobatan, buah dari karakter kita. Nggak mungkin kita yang tadinya dulu suka marah-marah, sukanya bentak-bentak, terus kita suka benci orang, sulit mengampuni, tetapi setelah kita mengenal Tuhan, kita nggak berubah, kita tetap tidak bisa mengampuni, kita mudah emosi, artinya tidak ada perubahan dalam hidup saudara kalau seperti itu. Betul nggak? Kalau kita setia sama Tuhan, marilah kita sering introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik? Karena Tuhan kita itu adalah pohonnya, kita adalah buahnya. Nggak mungkin kalau Tuhan yang begitu baik, yang kita puji-puji dan kita agungkan, ya, yang kita prioritaskan dalam hidup kita, ya, Dia memberikan sesuatu yang baik. Nggak mungkin buahnya rasanya pahit. Kalau kita jadi orang atau kita jadi manusia menghasilkan buah yang manis, bahkan kehidupan kita akan memberkati banyak orang. Gitu. Jangan gara-gara kita banyak orang kepahitan, ya nggak? Jangan gara-gara kita banyak orang kecewa. Jangan gara-gara kita banyak orang yang tadinya dekat Tuhan jadi menjauh dari Tuhan. Nah, jadi kita harus bisa menghasilkan buah. Mari kita merenungkan firman ini, ya. Kita semua yang ada di tempat ini, saya yakin kita semua tidak sempurna. Ya, masih ada kesempatan untuk kita berbuah, ya, sampai kita dipanggil Tuhan. Saya pun juga sedang melakukannya gitu. Saya juga bukan manusia sempurna, penuh dengan kekurangan, tapi firman ini mengingatkan kita. Marilah kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mungkin masih setengah-setengah, ya, tahu tomat, Bapak Ibu? Tobat kumat ya. Hari ini harus benar-benar tobat gitu ya. Walaupun keadaannya seperti ini, kita harus tetap fokus sama Tuhan. Ya. Makanya di sini saya tulis produktif artinya menghasilkan perubahan yang lebih baik. Ya. Saya yakin kalau kita punya karakter yang baik, yang namanya pekerjaan kita yang pasti akan berhasil gitu. Bisnis kita juga pasti akan lancar. Nggak usah dipikirkan, kalau kita punya karakter yang baik, kita mempresentasikan menjadi blueprint-nya kerajaannya Tuhan, saya yakin keberhasilan dan kesuksesan tidak usah dicari. Bahkan kesembuhan juga boleh terjadi dalam hidup saudara. Betul nggak? Makanya saya berdoa buat kita semua, kita akan menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang produktif dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, supaya kita menjadi orang-orang yang setia, ya, ini yang paling suka terjadi pada kita sebagai manusia, ya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, siapa di sini yang suka menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu? Artinya apa sih menyimpang ke kanan dan ke kiri? Artinya suka keluar dari kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Misalnya kan saya kasih contoh, kita dikasih Tuhan kesehatan, kita bisa bekerja, dan akhirnya kita boleh mendapatkan jabatan yang begitu baik, dan akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Tetapi ada godaan-godaan untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih, tetapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar, entah itu menipu atau itu korupsi. Itu artinya kita sudah menyimpang, betul nggak? Nah, disinilah kita akan diuji kesetiaan kita sama Tuhan. Ya, saya berharap saudara sekalian tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tetap fokus jalan di jalurnya Tuhan. Ya, kalau orang-orang mungkin di lingkungan pekerjaan saudara bilang, ngapain kamu jujur-jujur amat gitu ya. Udah itu aja, bohong aja. Nih saya dapat lebih banyak gitu ya. Kalau orang-orang di luar sana menyimpang ke kanan dan ke kiri, percayalah, jika kita tetap jalan bersama Tuhan, tracknya Tuhan, walaupun itu rasanya mungkin pahit, rasanya sakit, tapi akhir hidupnya pasti akan jauh lebih baik daripada orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, makanya di sini ada contoh yang baik dari 2 Tawarikh ayat yang ke-34. Dikatakan di sini adalah Raja Yosia ya. Raja Yosia dari kerajaan Yehuda. Dikatakan Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan
tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau kita pelajari sejarah bangsa Israel ya, Raja Yosia ini selama 8 tahun sudah menjadi raja. 31 tahun dia memerintah, itu dia benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Banyak terobosan-terobosan, dan kenapa dia bisa sampai melakukan seperti itu? Prestasinya begitu baik, karena dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Apa yang benar di mata Tuhan? Baca di Alkitab. Saudara pasti sudah tahu. Berapa banyak dari kita sudah tahu itu salah, tapi tetap kita lakukan. Betul? Udah tahu itu nggak benar, tetap kita lakukan. Hari ini biarlah kita diberi hikmat Tuhan, ya, diberi kekuatan supaya kita bisa tahan godaan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Ya. Yang terakhir, yang terakhir ini adalah inti dari semuanya. Kita harus apa? Fokus hidup untuk Kristus. Kalau kita dengar seperti ini rasanya kayak kita suruh jadi pendeta gitu ya Pak ya. Harus jadi full timer. No. Fokus hidup untuk Kristus. Kita semua tidak dipanggil menjadi pendeta, betul nggak? Kita semua nggak dipanggil menjadi full timer gereja. Itu ada karunia khusus. Kalau kita hanya seorang pekerja, kita karyawan atau apapun, kita harus lakukan apa yang kita lakukan itu seakan-akan untuk Tuhan. Ya enggak? Meskipun tidak ada yang melihat, ya, kita harus ingat kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita punya jaminan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Harusnya kita di bumi ini jangan mencela nama Tuhan. Jangan membuat nama Tuhan jadi buruk. Ya, jangan sampai itu orang Kristen tapi kelakuannya begitu. Ya, jangan sampai. Ya, kita harusnya kalau kita bekerja dimanapun, malah kita, itu si siapa itu ya namanya? Si Bintang misalnya, rajin dia ya, dia baik dia, ternyata kerjanya bagus. Nah, dia agamanya apa sih? Kristen ya, ternyata orang Kristen baik-baik ya, hebat-hebat gitu. Ya enggak? Jangan sampai gara-gara dasar Kristen udah minoritas gitu misalnya, kita udah ini tapi orangnya begitu. Nah, jangan sampai. Kita harus kembali, kita renungkan, apakah hidup kita fokus untuk Tuhan, apa hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Saya yakin orang yang hidupnya fokus untuk Tuhan, dia adalah orang yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dia akan banyak disukai orang-orang di sekelilingnya. Betul nggak? Orang yang selaras dengan kehendaknya Tuhan, saya yakin dia akan mudah bergaul, dia tidak mudah menghakimi, dia akan mudah mengampuni, ya nggak? Dia tidak suka mencuri, dia tahu kapasitasnya, dia akan menjadi orang yang selalu bersyukur, karena tahu bahwa apa yang Tuhan berikan dicukupkan. Itu orang yang hidupnya fokus untuk Tuhan. Ya, itu yang hidupnya fokus untuk Tuhan. Makanya di situ ada ayat Filipi 1, ayat yang 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Hidup adalah apa? Kristus. Sekarang kalau kita jadi orang Kristen, saya mau ingatkan buat kita semua, hidup kita itu untuk Tuhan. Jadi kita harus jaga diri kita jaga bait Allah, ya enggak? Diri kita ini adalah bait Allahnya Tuhan. Roh Kudus bersemayam ada di dalam hati kita, ya. Makanya sering-seringlah berdoa, bergaul dengan Roh Kudus, artinya kita bertanya sama Tuhan, komunikasi gitu. Karena kadang kita tahu kita salah, tapi kita tidak sadar kita salah. Sering banget kan manusia seperti itu. Dan kalau kita sering berdoa sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, saya yakin kita akan semakin peka, ya, semakin peka dengan kehendaknya Tuhan. Bukannya saya yakin tidak ada orang yang tahu kehendaknya Tuhan, tapi peka sama kehendaknya Tuhan. Orang yang fokus hidupnya untuk Tuhan, dia akan peka dengan kehendaknya Tuhan. Ya, nggak mungkin dia tahu kehendaknya Tuhan. Kalau tahu mah dia lebih dari Tuhan dong, ya nggak? Tapi kalau peka, kita tahu nih Tuhan nggak senang, berarti jangan. Tahu nih, berarti ini pas, gas gitu. Kalau kita sesuai dengan kehendaknya, kita fokus hidup untuk Tuhan, saya yakin yang namanya berkat Tuhan itu nggak usah dicari. Berkat Tuhan akan selalu ada bagi setiap saudara dan saya. Amin? Iya. Untuk itu kesimpulannya, jadi dari semua yang saya sampaikan, ya, jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi pribadi yang faithfulness, kita harus apa? Setia dalam perkara yang kecil. Ingat, sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Jangan sampai ketika kita diberi kepercayaan sama Tuhan,
kita tidak menjaga kepercayaan yang Tuhan beri. Ya, seperti halnya kita semua diberi kejujuran, ya, kita harus bisa jujur dalam segala hal, sampai hal yang sekecil pun kita jujur, sehingga ketika kita kerja, ya, dimanapun lingkungan kerja kita akan selalu bisa dipercaya sama orang di sekitar kita. Yang kedua, kita produktif, ya. Kalau kita baca di Alkitab tuh, di perumpamaan ada yang dikasih 5 talenta, 3 talenta dan 1 talenta. Kita bisa lihat bagaimana yang punya 5 talenta mengembangkan, sehingga Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Produktif artinya ada perubahan, produktif artinya ada menghasilkan sesuatu yang baik. Produktif tidak hanya berbicara tentang kita jadi orang berhasil dan sukses, tetapi produktif kita mengalami perubahan hidup ini. Karakter kita, yang tadinya kita mungkin karakternya tidak seperti manusia, tidak seperti Tuhan, ya, kita karakternya jauh dari Tuhan, ya, sulit mengampuni, sukanya marah-marah, suka berbohong, suka nyuri. Tapi setelah kita kenal Tuhan, seharusnya kita menjadi orang yang lebih baik. Yang tadinya kita sulit mengampuni, kita menjadi orang yang mengalah. Tadinya kita kalau disenggol bacok, kalau kita disenggol kita ampuni, ya, jangan nyenggol-nyenggol gitu, ngomongnya lebih baik gitu. Yang ketiga, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Saya berdoa, ya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, saya tahu betul keadaan ekonomi begitu banyak yang kurang. Saya dengar banyak jemaat yang pulang kampung karena tidak mampu menghidupi lagi di Karawang, dan cukup turut sedih gitu, ya. Saya berdoa buat kita semua, ya, ekonomi kita mungkin nanti Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, sehingga kita bisa sadar akan kebaikan Tuhan, ya. Syukur-syukur kalau ekonomi kita lebih dari yang kita harapkan, kita bisa memberkati banyak orang, itu lebih baik. Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui hidup saudara, ya. Dan yang terakhir, fokus hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya mengajak untuk fokus hidup hanya untuk Kristus, bukan berarti saya ajak saudara jadi harus full timer gereja atau jadi pendeta. Tetapi apapun yang kita jalani hari ini, ingat, apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Apakah pekerjaan yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Apakah dalam pekerjaan yang kita jalani ini semuanya akan menjadi kemuliaan untuk Tuhan apa tidak? Atau jangan-jangan yang kita lakukan malah mendukakan hati Tuhan? Untuk itu saya berdoa buat kita semua supaya kita punya hidup fokus hanya untuk Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita diberkati melalui firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Ya benar Tuhan, Kau selalu menyediakan yang kami perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Katakan sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Bapa. Kau setia, Bapa. Setia, Kau mulia, Kau setia.
Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Hari ini kami diingatkan supaya kami juga setia kepadamu ya Tuhan. Mungkin kami menjadi anak-anak yang kadang kami tidak setia, tetapi hari ini kami boleh diajar supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, terkhusus untuk seluruh umat Tuhan, GBI Rahmani, biarlah mereka menjadi anak-anak yang setia Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam hidup mereka jika mereka setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman yang boleh kami dengar tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang tetap setia dalam perkara yang kecil. Kami menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami mau fokus hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ibadah ini telah selesai. Kami percaya Engkau akan terus menyertai kami. Hamba-Mu mengangkat tangan berdoa untuk seluruh jemaat GBI Rahmani. Mungkin hari ini yang yang hadir atau yang sedang menyaksikan melalui live sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan akan terjadi. Kami percaya Engkau Allah yang akan menyembuhkan dari segala penyakit kami. Kami juga berdoa, mungkin banyak jemaat yang mengalami kemunduran ekonomi, mungkin mereka ada masalah dalam ekonomi. Kami percaya Tuhan akan memulihkan ekonomi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau yang akan selalu menjawab doa kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari seluruh jemaat GBI Rahmani angkat kedua tanganmu dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pemimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.